Oke, ini salah satu website yang dimiliki salah satu member. Nah, Mas ini sudah berjalan berapa lama kalau boleh tahu? Brandnya lama sih, 2008-an mungkin udah Oh, ada. Masya Allah. Tapi mulai masuk secara online gitu. Online 2000 berapa ya? 2014 2015 sudah mulai masuk online. Oke, siap, siap, siap. Keren, keren, keren. Wih. Berarti ini mirip apa namanya? Brand positioningnya itu kalau coba disamakan seperti Eger gitu ya Mas? Atau ada yang ini? Ya, secara positioning ya mirip-mirip dengan Eiger, Terseray gitu-gitu. Ya, oke, siap. Keren, 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 keren. Oke, siap. Nah, supaya bisa lebih maksimal, saya izin langsung masuk ke pertanyaan. Nah, semoga Iya, siap. pertanyaan yang ditanyakan ini bisa juga saya bantu sesuai dengan pengalaman yang saya miliki selama ini. Kalau Hmm. secara klien, saya belum pernah untuk brand fashion khususnya cowok. Rata-rata kebanyakan Hmm. umroh gitu kan, atau produk-produk yang lain. Hmm. Silakan. Sambil saya Hmm. buka notepad boleh Siap. ya supaya terarah diskusinya. Iya, boleh boleh. Oke. Jadi apa ya? Bukan problem sih sebenarnya. Kendala mungkin ya. Kita punya database apa ya? Database pembeli. Cuma itu kan dari lama. Jadi kita punya database itu dari pembeli yang di marketplace. Tapi tahun sekitar 2021 2022. Karena per 2023 sekitar pertengahan itu marketplace kan tidak lagi membuka data nomor teleponnya mereka ya. Betul, setuju. Saya Ya juga itu. ngalamin itu tuh. Nah, jadi kita punya datanya, kita punya itu, cuman kita mau ngolah itu gimana ya? Karena kan sudah lama ya. Apakah ketika kita itu langsung kirim WhatsApp ke mereka itu harus seperti apa sih itu perlakuannya? Karena pasti berbeda kan dengan yang owner itu maksudnya yang mereka belanja langsung ke website kita atau memang mereka belanjanya melalui channel direct di WhatsApp kita. Itu kita juga punya database itu dan kita lakukan maintenance di sana dengan kita punya semacam sistem apa ya nggak ya semacam CRM automation gitu di dalam website. Jadi orang yang belanja terus nanti dia hari keberapa itu ada remindernya itu sudah otomatis by sistem kita bikin gitu kalau di website ya. Jadi ada email dan WhatsApp itu terkirim. Kita ada ada sistemnya. Jadi yang belanja nggak bayar ada remindernya. Terus yang belanja nanti kita kirimin setiap apa fase sudah dikirim, sudah diterimakah, terus nanti berapa waktu lagi kita tanyakan lagi apakah ada kendala dan sebagainya itu kita sudah bikin itu gitu loh. Cuman untuk yang dari kita coba ngulik atau ngolah data yang dari marketplace ini enaknya gimana ya? Apakah kita langsung masukin terus kita blast kan secara mereka tidak langsung ya belinya tidak langsung ke kita melalui marketplace lah ini gimana ya strategi atau caranya seperti itu. Uh, Mungkin uh, Kang Ega lebih paham ya atau punya pengalaman pernah membuat hal-hal seperti itu. Itu sih palingan yang utama yang dari sisi kita. Oke, siap. Jadi database-nya maaf tahun 2000 berapa? Tahu kesalahan saya nulisnya. Iya, sekitar sekitar 2021 2022 karena di tahun itu kan yang masih marketplace bisa masuk data nomor telepon. Oke, oke, oke. Siap, pertanyaan yang menarik nih karena rata-rata bisnis punya channel marketplace-nya masing-masing, tapi terkadang lupa untuk optimasinya. Nah, tapi kalau database yang sebelumnya di 2023 gitu sampai 2024 itu yang masih baru-baru yang masih hangat itu tetap dilakukan maintenance juga sama seperti yang di website, Mas. Kalau yang baru-baru sistemnya justru kita kayak kirim thank you card di dalam paket pengiriman itu langsung dia akan masuk ke website langsung otomatis by ada langsung sudah berjalan ibaratnya seperti itu. Oke, sip, keren keren. Oke, Karena dulu itu di tahun 2022 itu kita pakainya sistem loyalty. Jadi oke, data dari pembelian di marketplace itu dia masuk ke sebuah sistem nanti langsung di pointing di situ. Ada pihak ketiga yang seperti itu dulu. Jadi kita nggak apa ya bukan kita nggak bikin di internal tapi kita pakainya pihak ketiga ini nih. Boleh sebut merek atau nggak? boleh boleh, silakan. Ya boleh. Oke. Kita pakainya dulu Tada.
Jadi Ah, Tada oke. itu bisa sinkron ke semua marketplace. Jadi setiap pembelian di marketplace masuk ke sistemnya Tada, akan ada pointing di situ, lalu kita bisa dulu lakukannya dari sana. Informasi broadcast ke member, gitu-gitu semuanya dari Tada. Coba ya itu 2023 pertengahan, karena nomor itu nggak ada lagi, jadi Tadanya jadi nggak jalan juga karena dia identifiernya by phone number gitu loh. Oh, oke. Untuk pencocokan transaksi dan ini member yang mana ya dapat poinnya gitu. Akhirnya ya ini sekarang jadi nggak belum bisa ngolah lagi ada datanya tapi kita belum ngolah lagi karena kemarin kita masih nyari beberapa opsional, ada yang sempat pakai apakah WhatsApp API official gitu-gitu ya. Betul, bisa Nah ada itu juga. itu kan tapi ternyata cost-nya ya lumayan karena Betul. data membernya kalau kemarin terakhir itu mungkin ada sekitar berapa nomor ya, 20 ribuan mungkin lebih ya. Oke, oke. Karena kan Nah sekitar itu Rp600 ya per sekali kirim kalau iya, yang itu iya betul. centang Kali hijau. segitu kan ya akhirnya budgetnya banyak juga ya dan nggak bisa juga kan langsung kirim sebanyak itu gitu. Betul. Karena kan pasti harus ada maintenance. Bayangin berapa series yang kita mau set gitu. Akhirnya ternyata ada beberapa WhatsApp yang nggak official tapi secara pengiriman masih oke lah, masih bisa sehari. Kemarin kita testing itu masih bisa sampai di angka 200-300an itu masih aman, belum ke banned Oke, kemarin. siap. Alhamdulillah. Oke, izin Nah, saya ya. mulai, Mas Boleh. Brian. Oke, selamat bergabung Mas Firman. Nanti sambil nyimak, nanti pertanyaan nanti kita urutkan aja. Pertama Mas Brian dulu, nanti Mas Firman. Oke, eh, ini saya pernah dapetin juga study case seperti ini, tapi tahunnya nggak terlalu lama. Cuman ada sekitar 6 bulan sebelum saya dampingi salah satu brandnya tuh bawang goreng. Dia punya marketplace-nya Hmm. juga dan emang premium marketnya. Apa yang dilakukan di sana adalah aktivitas CRM sebenarnya, aktivitas yang dilakukan Mas Hmm. Brian pada sistem website, yaitu kan autorespondernya. Hmm. Nah, yang pasti Hmm. kalau dari data marketplace dan data yang ada di website pasti kan filter ini udah pasti hal wajib. Filter data marketplace, dan website kita cari yang tidak ada. Maksudnya cari yang memang tidak cocok atau cari yang memang tidak ada data yang di websitenya. Takutnya kalau kita follow up semua, bisa jadi dia tuh order juga sebenarnya di website. Hmm. Pertama itu yang dilakukan. Yang kedua adalah goals-nya. Kalau misalnya kita mau melakukan maintenance database lama, goals pertama adalah kenalin diri, ngingetin sebenarnya. Nah, ngingetin ini adalah berarti ngingetin mereka bahwa mereka tuh sudah pernah beli brand kita, beli produk ini di tanggal segini. Nah, ngingetin plus apa namanya? Kita kontak mereka supaya mereka ingat tentang brand yang pernah dia beli dulu. Pertama itu, yang kedua adalah sekalian survei sebenarnya kepuasan terhadap produk. Ini secara garis besarnya dulu aja. Oke. Oke. Sampai tahap ini uh, terbayang Mas Brian? Terbayang. Itu berarti dibikin satu WhatsApp atau dibikin beberapa series? Nah, Bedanya. kalau misalnya untuk ini saran saya langsung satu series. Ini satu Hmm. pesan. Hmm. Ngingetin, halo Kang Ega, salam Hmm. salam kenal saya dari misalnya nama admin brand ini dulu Hmm. misalnya Hmm. tanggal sekian bulan sekian Kang Ega order produk Hmm. ini. Gimana mengenai produknya? Apakah ada yang ditanyakan atau intinya adalah minta kepuasan atau testimoni terhadap produk yang dibeli. Pertama itu. Tapi Hmm. yang pastikan di pesan pertama ini ada feedback Mas supaya kita bisa filter mana yang masih apa namanya aktif nomornya responsif gitu ya kan respon kan Hmm. ada Hmm. respon. Oke, ini berjalan dulu satu tahap semuanya misalnya
Kita coba filter. Mm-mm. Pertama dengan kita ngirim pesan kita akan tahu nomornya aktif apa enggak gitu. Yang kedua Mm-mm. dengan ada respon apakah mereka masih ngeh dengan kita atau masih pakai produk kita gitu kan. Nah, setelah tahap Mm-mm. ini sebenarnya kalau by system websitenya sudah ada, sebenarnya bisa langsung masukkan data yang respon ini ke data website. Sebenarnya kalau misalnya funnelnya sama kayak gitu. Nah, paling Mm-mm. yang perlu ditambahkan adalah setelah mereka ingat, setelah mereka coba memberikan survei juga, yang penting mereka tuh balas pesan respon. Maksudnya nggak harus bilang mengenai survei testimoni atau yang lain, penting dia respon dulu, oh iya benar saya pernah beli produk ini gitu. Pertama itu. Mm-mm. Lalu Mm-mm. goals keduanya, kalau di sistem yang CRM atau maintenance web pelanggan saat ini ada nggak program royalti atau program yang bisa memacu minat mereka gitu, minat belinya, Semacam reward gitu. poin-poin gitu ya. Iya betul, ada nggak? Ada, tapi dia sistem apa ya? Tidak include sih, tapi itu dua sistem yang ada di website, tapi itu bisa saling saling apa ya? Saling terhubung gitu. Oke, Bisa. siap. Nah, setelah kita buat mereka ingat dengan brand kita, survei tentang produk kita, yang selanjutnya adalah berikan kejutan sebenarnya sih. Kejutan atau reward, apapun itu yang bisa mereka dapatkan. Yang harapannya adalah setelah mulai ngeh dengan produk kita, dan supaya dia di-recall lagi, kembali ngontak kita, kembali mau pakai brand kita, beri apa yang bisa, kasih sesuatu yang bisa mereka jadi minimal mau dekat dengan kita dulu, mau interaksi dengan kita lagi gitu intinya. Nah, mungkin kalau dari sistem CRM-nya sudah ada, itu bisa dibuatkan juga. Nah, ini berarti pesan yang berbeda. Dan pesan kedua ini dituliskan, dikirimkan ke orang-orang yang merespon di tahap sini. Gitu. Jadi filter dulu di sini. Setelah ini difilter, baru dikasih kejutan, dikasih reward, yang dimana supaya mereka pun mulai ngeh lagi tentang brand kita. Baru selanjutnya setelah dua fase ini masuk ke fase biasanya yang diterapkan di sana. Pastinya kan fase apa namanya sistem CRM di sana sudah terbukti bisa membuat repeat order, maka kita masukin deh ke sistem yang sudah ada. Mungkin masukan dari saya seperti itu terkait database yang banyak, ada sekitar 20.000 ini memang harus satu persatu, dan mungkin sedikit sharing pengalaman mengenai WhatsApp Blast. Saat ini memang kalau dari sisi WhatsApp Blast ini kan banyak kendala dalam pemblokiran. Nah, saran saya dimaksimalkan ya 1 minggu itu kalau mau benar-benar oke dengan nomor kontak yang memang sudah dipanaskan atau sudah lama 1 minggu itu di sekitar, saran saya kalau mau aman di 500 kontak atau 100 kontak per hari. Nah, ini bisa jadi alternatif. Katanya tadi kan 200 kontak per hari aman-aman aja, berarti masih berjalan oke. Nah, ini sebagai rekomendasi dari saya, 1 minggu 500 kontak, 100 kontak per hari, 5 hari kerja, dan 2 hari libur. Maksudnya apa? Maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu berjalan sistemnya setiap hari gitu. Nah, di Sabtu Minggu ini berhenti gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan seperti ini. Berarti kalau kita mau kalau dengan sistem ini berarti seminggu 500, sebulannya cuman sekitar 2.000-an kontak yang bisa 2000. dijangkau. Nah, gimana caranya bisa nambah? Berarti nambah nomor pengirimannya kalau mau lebih aman. Pertama itu. Lalu selanjutnya ada juga layanan. Salah satu partner saya punya layanan. Dia tuh layanan verified juga ke Meta gitu ya. Yang dimana dia bisa bantu untuk membuka blokir dari WhatsApp sekalipun itu permanen. Termasuk bisa diperkuat juga akunnya. Misalnya kita ambil layanan yang 1 tahun. Misalnya kita pakai si nomor itu untuk ngeblasting, kena blokir itu bisa kembali dengan cepat. Itu salah satu layanan yang ada di sana juga. Nah, intinya kalau kelola database lama, yang pasti kita nggak bisa langsung masukin sistem ke
yang sudah ada, paling mereminder juga mereka karena tahunnya ini lumayan nih. Sekarang 2024 ke 2 tahun ke belakang aja udah lumayan nih. Orang masih ingat apa enggak? Itu yang perlu kita ingetin lagi buat mereka. Seperti itu Mas Brian untuk Mm-mm. saya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke, oke. Itu tadi yang sistem apa tadi? Layanan kayak perkuat apa WhatsApp itu tadi itu untuk WhatsApp API official atau memang buat WhatsApp web biasa kayak gitu? WhatsApp bisnis biasa sih kalau yang itu. WhatsApp biasa. Oh, itu Mm-mm. sehari maksimal bisa sampai berapa kontak Kalau aman? dari klien yang saya pernah kontak, dia udah sampai Mm-mm. 1000-an tuh masih kuat, masih aman. Tapi dengan step-step, maksudnya setelah akunnya diperkuat nggak langsung 1000. Harus misalnya satu Iya, harinya warming sekian, up sekian, dulu. sekian gitu ya, betul kayak gitu. Mm-mm. Tapi Oke, oke, dari oke. yang sudah berhasil itu sekitar 1000 kontak yang bisa Mm-mm. dijangkau dengan satu nomor. Kalau dengan 20.000 Oke. kontak saat ini, saran saya diperbanyak aja sih nomor pengirimannya supaya lebih aman juga ke nomor kita. Tapi kalau banyak nomor pengiriman itu ke end user Hmm? apa ya? Secara apa ya? Secara trusting dan lain sebagainya gitu nggak apa-apa. Oke, Karena kan mereka kayak oh ada banyak nomor ya kok menghubungi gitu. Yang karena kan kita kalau nomor yang official itu pasti tercantum di sosial media, di website dan lain sebagainya mm, gitu. Itu cuma satu nomor. oke betul. Memang kita arahkan ke satu tok gitu. Itu Ya, nggak apa-apa. oke. Sebenarnya nggak apa-apa untuk aktivitas dua ini aja. Nanti, nanti Hmm. kan untuk Mm-mm. proses selanjutnya, proses untuk CRM selanjutnya pakai nomor ofisial nantinya kan, gitu. Mm-mm. Ini untuk reminder ini aja Oh, sebenarnya, gitu. oh berarti cuma buat dua ini aja buat misahin antara yang mana sih yang benar-benar masih mereka respon, mana yang Ya, enggak gitu ya. Yang betul. respon masukkan ke sistem yang existing, yang Nah, enggak mungkin kita bikin gimmick yang lain gitu ya. betul. Kayak gitu. Intinya sih untuk Siap, aktivitas ini siap, aja. siap. Yang lain pakai nomor yang sudah ada nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin juga kita ngirim apa namanya bergantian nomornya beda-beda. Makanya misalnya kita Iya, punya target betul. 20.000 kita bagi aja. Oh nomor ini ke 10.000 kontak pertama. Nomor yang kedua ini ke Mm. 2.000 kontak pertama. Jadi mereka tuh kalau misalnya dapat pesan next selanjutnya tetap sama gitu bedanya. Jadi makanya datanya harus Oh sudah iya, iya, betul, lengkap betul, juga. betul. Kayak gitu. Itu sih yang Oke, oke, bisa oke. dilakukan. Terima kasih Kang Ega. Siap, sama-sama. Oke, izin melanjutkan. Tadi selanjutnya yang baru ngontak juga yang ikut berjoin adalah Mas Firman. Assalamualaikum Mas Firman. Oke, saya cek dulu suara saya masuk Mas Firman. Oke, jika kondusif boleh. Oke, Mas Firman, kondusif nggak untuk mic-nya dinyalakan supaya bisa ngobrol, supaya bisa apa namanya sharing juga nih mungkin punya pengalaman apa di WhatsApp marketing, termasuk juga kalau misalnya ada kendala-kendala, yuk kita diskusiin, semoga bisa dapat ininya juga, dapat manfaat bareng-bareng. Jika tidak memungkinkan, oke nyimak dulu, siap, nggak apa-apa. Oke, saya lupa yang ketiga siapa yang join. Ah, mungkin dari Mas Muhtadin ya. Assalamualaikum Mas Muhtadin, suara saya kedengaran aman ke sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Aman Oke, suaranya? siap, alhamdulillah. Mas Muhtadin, boleh nggak diceritain nih? Saat ini tinggal di kota mana? Bisnisnya di bidang apa? Dan juga ketertarikan dengan masa marketing itu seperti apa sih? Silakan. Oke, makasih sebelumnya Mas Kang Ega. Kalau Sama-sama. saya Adin, saat ini domisili di Bandung, Kang. Oke, siap. Oh, Masya Allah. Eh, Bisnis sekarang itu yang pertama adalah konveksi seragam sekolah dan tes bakat minat Steven, Mas. Oke, siap. Berarti konveksi seragam sekolah. Satu lagi tes tipin. Oke. Saya buka notepadnya lagi, maaf ketutup. Oke. Ya. Mas Adin, ada rekomendasi nggak mengenai sosial medianya atau websitenya dari salah satu bisnisnya? Entah itu boleh yang diinfokan yang Stephen ataupun yang konveksi seragam sekolah. Nanti boleh di Kalau chat aja. Gimana? Lanjut silakan. eh, kalau di konveksi seragam sekolah Hmm, itu
IG-nya konveksi seragam sekolah, Kang. Oke, boleh di chat aja, ditulis di kolom chat. Nah, nanti saya coba tampilin. Semoga yang ada di sini, yang hadir, atau yang nonton rekaman bisa tahu tentang bisnisnya juga. Dan harapannya adalah semoga yang hadir di sini juga siapa tahu mau kolaborasi nih, misalnya mau ada kebutuhan seragam sekolah atau ada keperluan untuk tes Tripin, mungkin nanti bisa kolaborasi juga. Silakan Mas, boleh dicantumkan di kolom chatnya. Ya, tunggu dulu, Mas. Boleh, silakan. Instagram berarti ya, sambil saya buka dulu akunnya. Akun saya. Oke, aman kebuka. Oke. Wow, manage WordPress hostinger. Punya 3 fitur. Konveksi seragam sekolah. Wah, namanya ini ya, CEO banget untuk di Instagram. Oke, saya stop screen dulu yang notepad-nya. Instagram. Yang mana Mas? Nomor berapa? Yang paling atas, Mas. Wow, Masya Allah. Keren. Oke, ini ya akunnya ya? Iya. Oke, siap ini akunnya. Buat yang hadir di sini ataupun yang nonton rekamannya, silakan dikokoin. Siapa tahu butuh keperluan untuk seragam sekolah, ada juga link tree-nya di sini. Ya, silakan nanti bisa dihubungin juga. Oke. Oh, ini munculnya Instagramnya aja ya. Oke. Maaf, saya screen-nya aja. Oke. Siap. Saya stop screen. Oke, supaya bisa maksimalin waktu, Mas Adin boleh nggak diinfoin mungkin apa yang mau di-sharingkan mengenai masa marketing atau ada kendala apa yang semoga bisa kita bantu nih untuk diberikan solusi ataupun ada yang kendala yang sama nih sama teman-teman di sini juga nanti bisa sekalian di-sharingkan. Silakan Mas. Iya. Baik. Sebelumnya makasih atas waktunya, Mas. Siap, sama-sama. Jadi yang mungkin yang saya mau konsultasikan pada pagi hari ini lebih ke tes Steven sih, Mas. Ininya. Alhamdulillah dua-dua ini di konveksi seragam sekolah dan tes Steven ini kita udah pakai WhatsApp marketing. Alhamdulillah sudah lama. Cuma 1 bulanan ini khusus tes Steven itu saya coba pakai iklan di FB Ads, Mas, untuk menarik customer dulu ke WA. Oke, leads ya. Itu cari leads dulu. Kemudian dari leads itu alhamdulillah ada beberapa yang masuk. Cuma mungkin sekalian yang saya mau tanyakan teknik supaya tingkat closingnya itu bisa lebih tinggi, Mas. Itu karena kebanyakan biasanya kalau seperti biasanya sudah tanya harga ya tiba-tiba kabur atau ini lagi, Mas. Itu mungkin ada strategi yang bisa meminimalisir atau meningkatkan konversi closingnya, Mas. Itu aja sih, Mas. Oke, siap. Tes Lipin menjalankan iklan Facebook Ads. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan closing rate. Oke Mas, dari iklan yang berjalan saat ini sudah dapat berapa lead? Sudah berapa yang closing? Boleh diinfokan mungkin perkiraan datanya, perkiraan closingnya? Kalau dari 1 bulanan ini yang kita tes, data yang kita dapat sekitar 60-an, yang closing itu sekitar 13, Mas. Oke. 13 closing. Nah, ini kenapa saya tanya dulu, karena ini harus jadi acuan supaya kita tahu closing rate-nya berapa dan pengen dinaikin berapa, atau seenggaknya kita tahu, oh ternyata
teknik ini bisa dilakukan apa enggak dengan apa namanya, kita menghitung closing rate-nya. Kalau kita hitung 13 dikali ya 13 dikali 100 dibagi 2,21 Mas closing rate-nya. Oke, Mas. Mas bagus. Dengan iklan berapa Mas kalau boleh tahu per harinya? Per harinya saya iklan via langsung di WA itu 18.000. Oke, berarti $1 berarti ya iklannya. Iya. Dari ini berarti dari katalog WhatsApp. Iya, main di katalog dan story WhatsApp, Mas. Oke, siap. Berarti bisa dibilang ini iklan yang CTA-nya langsung ke WhatsApp. Jadi mereka nggak ke landing page dulu gitu ya? Enggak, langsung WhatsApp aja. Oke, siap. Oke. Disclaimer, saya belum pernah pegang apa namanya untuk bisnis sejenis testifin seperti ini. Karena memang rata-rata klien saya banyaknya di umroh, di food gitu ya, makanan, minuman gitu ya, yang dimana mereka tidak brandnya atau bisnisnya beda bidangnya. Tapi kalau dari sisi funnel, sisi alur, ini sudah banyak saya temui saat dampingi beberapa brand. Salah satunya adalah di bidang umroh. Umroh itu pakai iklan. Lalu ada juga jasa ini penyedia pembantu, babysitter, pakai iklan juga. Nah, yang perlu di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita sudah tahu closing rate-nya 21%. Nanti coba dilihat apakah ada perkembangan setiap bulannya, setiap minggunya untuk dicek. Nah, oke. Yang pertama, kalau misalnya kita masuk ke tahapan ini, berarti kita masuk ke tahapan yang namanya customer service. Nah, mungkin saya sambil sharingkan, nanti Mas Adin boleh info juga apakah sudah dilakukan atau belum. Yang pertama, leads itu akan masuk ke kita. Leads masuk itu butuh informasi sebenarnya. Oke. Leads masuk itu pengen tahu informasi detail, pengen tahu harga. Nah, apa yang kita lakukan? CS, yang pertama, yang perlu diperhatikan, saran saya adalah butuh nama mereka. Nah, harapannya apa? Saat dia masuk pertama kali ke kita, Assalamualaikum Mas Adin, misalnya, atau Assalamualaikum nama brandnya. Saya mau tanya-tanya tentang testifin. Nah, jawaban atau skrip yang bisa diberikan oleh CS ke sapaan pertama adalah tanya nama. Oke. Mas, kalau Steven luar kota bisa nggak? Atau hanya memang di Bandung aja? Bisa luar kota, Mas. Oke, siap. Pertama, bisa tanya nama plus nama kota. Apa sih Kang Ega fungsinya kita nanya nama dan nama kota? Ya, pertama, untuk tanya nama, ini untuk nanti kita next diskusi. Nah, next diskusi mereka dengan mereka. Misalnya dia bilang namanya Ega misalnya. Nah, selanjutnya dia tinggal melakukan proses funnel selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan dengan menyebutkan nama dari orang tersebut. Nah, kendalanya kadang orang saat ditanya nama mereka nggak mau jawab. Apakah tetap kita biarin aja Kang Ega? Apakah kita langsung kasih informasi detailnya? Nah, nanti dilihat nih, saat ada lead masuk, ditanya nama, kalau memang kebanyakan mereka itu nggak mau jawab namanya, kemungkinan memang mereka orang-orang yang menjaga privasinya banget. Tapi, menurut saya kalau sekedar nama harusnya bisa mereka sampaikan. Karena nama ini untuk pancingan kita ngobrol lebih enak dengan mereka. Dipanggil langsung namanya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu. Ini tanya nama. Setelah nanya nama, yang selanjutnya ini kan seperti konsultasi, ya. Kita tanyakan apa kebutuhannya. Nah, biasanya pertanyaannya apa yang apa yang mau ditanyakan terkait testifin ini.
Nih. Kenapa ditanya kebutuhannya? Karena kita nggak tahu kebutuhan mereka tuh ikut tes tipin untuk apa. Padahal dengan iklan ini kita bisa juga loh Kang Ega, kita langsung aja setelah chat masuk kita kasih detail tentang tes tipinnya, detail deskripsinya, detail manfaat produknya, harganya bisa dicantumkan juga. Tapi biasanya mereka akan hilang kalau seperti itu. Tapi lebih simpel buat CS-nya, buat yang nanganin chatnya. Nah, cara ini agak sedikit ribet, tapi dengan seperti ini kita punya database. Database nama minimal dengan nomor kontak, walaupun belum closing di hari itu, kita bisa follow up untuk aktivitas lainnya nantinya. Beda kalau kita menerapkan leads masuk ngechat kita langsung share detail deskripsi lengkap. Biasanya kita nggak akan tahu namanya, walaupun kita bisa lihat ya di bagian nama WhatsApp-nya. Bahkan sekalipun ada nama yang terlihat nih di Google Meet saya, ada Mas Mutadin. Ternyata panggilannya Adin. Nah, kan lebih enak saya manggilnya Mas Adin. Nah, dengan seperti itu salah satu langkah untuk customer service bisa nyapa pelanggan dengan mudah. Yang kedua, kita tanya kebutuhannya. Dia tuh nanya, Stephen untuk keperluan apa? Kamu boleh tahu Bu, mau tes Stephen untuk keperluan apa? Misalnya. Baru dia jawab misalnya, oh untuk keperluan sekolah, oh untuk lihat tes bakat anak saya. Nah, setelah itu, setelah tahu kebutuhannya, baru yang ketiga, share tentang apa yang ditanyakan. Ribet Kang Ega, masa saya harus menyesuaikan kalimatnya? Ya mau nggak mau, supaya kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dengan tes Stephen ini. Dan harapannya juga, kalau misalnya kita udah tanya tentang apa namanya kendalanya apa, pengen tes Stephen untuk apa, lalu dibilang oh untuk sekolah, maka kita share oh ya Bu ini kalau untuk sekolah berikut ini paketnya, mungkin bisa sama-sama aja. Tapi dengan kita tahu apa kebutuhannya untuk keperluan apa nanti kalau dia nggak jawab lagi pesan kita bisa follow up by topik yang sudah kita bahas di chat sebelumnya. Itu salah satu pola yang biasa dilakukan untuk produk-produk yang sifatnya untuk konsultasi. Nah, ini yang saya terapkan saat di skincare, karena skincare itu butuh konsultasi dulu sebelum pakai produk. Nah, mungkin saya coba persepsikan tes Stephen pun perlu nih kita lakukan konsultasi singkat, hanya 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan yang dimana setelah kita tahu kebutuhannya baru kita share untuk detail mengenai deskripsi tes Stephen-nya, detail harganya, dan pastikan harga itu diberikan ditambahkan seperti biasa, ada harga coretnya, ada bonusnya, itu disampaikan juga ke mereka. Silakan Mas Adin. Oke, baik Kang. Kalau yang seperti yang Kang Ega sampaikan, jadi konsep ininya mungkin saya bisa share Kang. Boleh. Silakan. Kan sudah ada ininya masing-masing ya. Apa itu namanya? Iya. Chat diskusinya boleh. Kalau misalnya berkenan untuk di-share boleh. Supaya bisa sambil kita coba diskusikan. Karena beberapa bisnis pasti punya pola funnelnya beda masing-masing. Antara skincare sama misalnya jualan retail itu juga beda. Silakan Mas, kalau mau share screen atau mau ada yang disampaikan silakan. Saya coba screen share ya. Nah, ini udah masuk. Sip. Silakan. Jadi misalnya begini Mas. Jadi dari FB itu udah yang klik ini langsung bisa masuk. Kalau bisakah saya mendapat info selengkapnya tentang ini? Oke, betul. Sip. Nah, jadi saya pakai aplikasi WhatsApp semacam yang menjawab otomatis Mas. Oke, salam ya. Ya, salam. Kemudian langsung ini boleh tahu dengan siapa dan domisili di mana Kak? Oke, udah bagus. Lanjut. Balas ini Mukhlis Kabupaten Bandung. Oke. Jadi saya balas salam kenal kamu sana dengan Adin Kak. Cuma ya mungkin ini
langsung saya ini apa sebelumnya pernah dengar info tes Steven ya, Kak. Oke, siap. Bukan Nggak apa-apa. langsung tanya kebutuhan dulu ya, Kak. Harusnya tanya kebutuhan dulu ya. Boleh. Siap, lanjut. Nah, jadi saya balas belum. Nah, langsung saya kasih info tentang tes Steven, Kang. Oke, siap. Berarti dua tahap ya. Tanya nama, terus apakah sudah tahu tentang tes Steven, baru diedukasi gitu ya. Tentang tes Steven itu. Iya. Oke, siap. Selanjutnya, seperti apa Mas biasanya? Tes Steven, ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Langsung, baik, terima kasih, Kak. Itu aja, Kang. Oke, siap. Mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan yang lain lagi ya, Kak, bagusnya, atau bagaimana? Oke. Ini kan mengenai, kan yang ditanya apakah sudah pernah tahu tentang tes Steven misalnya kan ya. Nah, Ya, itu kan ini kan edukasi nih. Coba boleh diklik baca selengkapnya. Oke. tes Steven untuk siapa? Mengapa perlu tes Steven? Oke. Sambil saya kirimkan alasan untuk anak-anak tes Steven, suami istri harus tes Steven. Oke. Kemudian ini tes dilakukan oleh promotor Steven berlisensi. Bagaimana menurut Bu Iyam? Apakah penjelasan kami sudah jelas atau pertanyaan yang lain? Itu biasanya kebanyakan sih mentok di sini, Kang. Oke, siap. Oke. Nah, mungkin nanti ditambahkan aja atau boleh dicoba rekomendasi dari saya untuk menanyakan kebutuhan tes Steven-nya untuk apa. Jadi 2 pertanyaan juga boleh kok Mas. Misalnya, apakah sudah tahu tentang tes Steven? Pertama itu, langsung di chat yang sama, dilanjutin. Kalau boleh tahu, kenapa sih pengen tes Steven? Gitu, intinya seperti itu. Boleh juga seperti itu. Oh iya Jadi, iya. 2 pertanyaan Oke. dilanjutkan. Yang tadi sudah ada, lanjutin. Yang misalnya sekalian kita tanya kebutuhannya, apa sih dia, kenapa pengen tes Steven. Supaya nanti kita coba sesuaikan. Oh, untuk anaknya. Berarti kirim konten yang tentang anaknya. Supaya ngena banget pas ke apa yang dia butuhkan. Kayak gitu contohnya. Itu udah bagus tuh yang berjalan tadi. Nggak dikasih harga. Supaya ada diskusi dulu, ada interaksi dulu. Tapi ditakutkan. Dia tuh pengen tes Steven itu bukan buat anaknya misalnya. Apakah buat dia? Bisa jadi kan? Apakah Iya. buat saudaranya atau siapa? Karena saya pribadi pun tes Steven setelah selesai SMA. Saya baru tahu tes Steven. Oh iya. Bisa jadi yang mau tes Steven tuh bukan anaknya, gitu kan? Yang tadi coba diedukasi adalah anak-anaknya. Terkecuali emang kalau di iklannya sudah dicantumkan untuk anak sekolah gitu. Apa udah seperti itu juga untuk Iya. iklannya? Jadi di iklannya itu dia target marketnya untuk anak-anak sih, Kang. Masalah parenting anak. Oke, berarti harusnya udah bisa masuk tuh. Oke, siap, udah bagus berarti Mas. Kalau dari funnel awalnya udah jelas, berarti tinggal ditanya mengenai yang tadi tuh konsultasi atau dia bertanya tentang kendalanya apa ataupun harapannya apa sih ikut tes Steven kayak gitu. Oke, udah bagus Mas funnel yang sudah berjalan saat ini terkait apa yang mentok di situ dengan closing rate 21%. Kalau menurut saya udah cukup oke. Karena dengan 21 itu berarti setidaknya udah balik modal gitu kan, setidaknya bahkan bisa jadi itu kan sudah profit kalau menurut saya. Tinggal selanjutnya selain difokuskan di sini, selanjutnya adalah follow up-nya Mas gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya kita bisa mengarahkan mereka itu ke apa namanya? Follow up untuk mengarahkan mereka kalau kita ada promo misalnya nih Mas nih. Jadi kan salah satu guru saya tuh ngajarin ada yang namanya tuh follow up 369. Ada namanya 369 dan selanjutnya 30. Nah, 3 ini H plus 3 setelah dia chatin sama kita. Kita follow up. Gimana Bu kebutuhan, gimana jadi atau enggak, bukan jadi atau enggak. Jadinya mau ambil pakai Steven yang mana, mau ikut Stevennya tanggal berapa gitu kan. Ini follow up 369 ke topik yang sama mengarahkan untuk closing. Dan di hari ke-30 kita nawarin harga yang memang bisa worth it. Mungkin di kita nggak terlalu besar ngambil marginnya. Tapi ini lumayan nih. Data dari ini kan 21 berarti masih ada sisa 39%
orang bisa kasih kita penawaran yang emang best deal buat mereka gitu. Nah, jadi mungkin yang harus diterapkan saran saya langsung di follow up nih juga gitu. Kalau kita mau manfaatkan di sini di bagian leads itu memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau udah mentok di pertanyaan seperti yang tadi, ternyata mentoknya baru di tahapan setelah dijelaskan. Nah, nanti setelah penjelasan itu sudah mereka rata-rata oke, rata-rata dari iklan itu sudah bisa kita sampai ke harga, baru masalah harga kita kasih penawaran ini gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau bisa kita gambarkan saat ini mentoknya itu masih di tahapan edukasinya. Nah, edukasinya maksudnya apa? Dia belum tahu pentingnya Stepin itu untuk apa sebenarnya. Kalau misalnya dari study case yang tadi diinfokan ternyata mentoknya saat dijelasin Kang, padahal harganya belum dibuka, gitu misalnya. Nah, kalau misalnya masalah yang tadi itu sudah teratasi, sudah sampai ke harga. Oh, rata-rata Kang Ega mereka mentok di bagian harga. Kalau di bagian harga, apa yang bisa kita berikan? Itu penawaran harga yang memang bisa terjangkau buat mereka, dan kita pun dari Mas Adin tidak menyalahi aturan dari kantor, dan juga yang terakhir adalah mereka dapat harga yang oke, Mas pun bisa dapat omset. Setidaknya ada profit walaupun nggak besar. Tapi penawaran ini diberikan ke orang-orang yang tadi tuh, yang sampai tahapan nanya harga dan dia belum cocok dengan harganya. Kalau yang ini gimana Kang Ega? Yang tadi sudah kita tanyain mentok nih. Paling diajakin follow up. Follow up H+3, H+6, H+9 untuk kita ajak interaksi. Siapa tahu saat dia udah baca pesan dari kita, dia belum ini lagi, belum respon karena mungkin kelewat, ada aktivitas yang lain, jadi kita follow up lanjutannya. Kalau follow up lanjutannya bisa seperti apa Mas Adin? Kalau yang sudah berjalan? Ya, jadi kalau yang follow up lanjutan biasanya 1 hari setelah ininya, itu by system udah ada ininya juga Kang. Otomatis gitu ya, pesan teks ya? Iya. Apa aja biasanya yang ditanyakan? Gitu. Mungkin saya bisa share lagi. Boleh, silakan. Kalau sudah ada sistemnya berarti oke. Nanti kan tinggal dikelompokkan kan. Mereka, oh ini yang kategori yang sampai nanya harga. Oh ini sampai kategori yang tanya-tanya tentang sampai ke produknya misalnya. Baru sampai produknya. Kemudian terkait harga dulu Kang. Ini kan misalnya contoh kasus nih yang saya share screen. Dia nanya harga nih biaya tes TV 650 per orang Bu dengan fasilitas yang ini. Kemudian apa langsung saya infokan promo juga atau gimana Kang? Jangan. Karena kebanyakan saya langsung kasih promo. Kami juga mengadakan promo untuk bulan ini. Bu Ia mendaftar sekarang minimal 3 orang, biaya tes cuma 500.000 per orang dan Ibu akan mendapatkan sesi konsultasi tambahan tanpa biaya ekstra. Ini nggak ada harga coret kan? Atau mungkin ada ini kalimat yang harus saya perbaiki ya Kang? Oke, jadi terkait harga ini berarti sebenarnya udah nggak ada harga coret ya, tapi penawaran untuk 3 orang ya, gitu. Iya. Oke. Tapi dari penawaran ini rata-rata ambil 3 orang nggak atau tetap 1 Mas? Kalau by ini ada yang ambil 3 orang, ada yang tetap 1 orang juga Mas. Misalnya untuk anaknya aja, berarti dia ambil 1 orang aja begitu atau 2 orang itu. Cuma kebanyakan yang rata-rata lead masuk ketika sudah sampai ke harga dia bilang, wah harganya mahal ya. Itu mungkin dibandingkan dengan tes-tes yang serupa yang gratisan atau gimana Mas? Gitu. Oke, menarik. Oke sip. Ini diskon seperti ini boleh juga sebenarnya diterapkan. Kenapa boleh diterapkan Kang Ega? Orang udah konversi kok ada yang ngambil 3, kenapa kita hilangin gitu kan? Oke, ini lanjutin Mas, nggak apa-apa. Nah, nanti misalnya dia udah nggak nggak ada kemahalan. Nah, mungkin nanti di hari keberapa mungkin Mas bisa setting kita ngasih ada tambahan diskon Ibu khusus buat Ibu misalnya, jadi harganya sekian. Masih bisa masuk, silakan dilanjutin. Kalau nggak bisa mungkin pakai cara yang lain kayak gitu Mas Adin.
Diterapkan. Ini misalnya contoh kasus yang saya share ini kan dia mentok di harga. Oke. Ini enggak, dia balas lagi kan, Mas. Betul. Hari berikutnya itu by system saya kirimkan ini, Mas. Cuma 1 hari setelahnya. Apa Boleh. harus 3 hari ya, Mas? Enggak juga. Ini. Itu kan sesuai ini aja sih, sesuai bisnisnya. Oke, ini tentang edukasi apa? Edukasi tentang mengapa tes Stephen itu penting, tapi lebih ke anak lagi sih. Karena marketnya anak udah benar, lanjutin aja nggak apa-apa. Oke. Jadi hari pertama setelah leads masuk, kemudian ini hari ketiga, Mas. Oke, boleh. Sip. Itu aja sih ininya. Edukasinya ya. Yang ingin saya tanyakan, leads-nya ini apa edukasi terus sampai berapa kali minimal edukasi baru tawaran ulang lagi, Mas? 3 kali sih kalau menurut saya. Kalau untuk yang seperti ini biasanya 3 kali follow up lagi. Nanti harinya tinggal disesuaikan aja mana yang paling bagus, yang paling konversi itu yang dilakukan. Sama Mas, ini edukasi udah keren, udah bagus nih. Tinggal ditambahin aja di bawahnya. Ada interaksinya untuk ngerespon, bikin dia respon intinya. Gitu. Oh gitu ya. Nah, sama kalau misalnya by sistemnya dia itu bisa manggil nama, itu lebih bagus. Maksudnya apa? Contoh deh yang paling atas, yang pesan pertama. Oke. Nah, misalnya ini Ibu Iyam misalnya. Ibu Iyam, ini manfaatnya kalau misalnya Ibu ikut tes Stephen, anaknya ikut tes Stephen. Berikut ini Bu Iyam manfaatnya. Jadi saat nge-follow up, pakai kata-kata ini boleh, tapi dipersonalisasi kalimatnya dengan penyebutan nama gitu. Itu sistemnya udah bisa nggak kalau di tempat Mas? Sudah bisa, Mas. Nah, sudah itu bisa. ditambahin gitu. Supaya lebih personal juga. Lalu di akhir, nah, dikasih kalimat interaksi misalnya. Kalau menurut Bu Iyam misalnya tes Stephen ini seperti apa, atau pertanyaan-pertanyaan memancing mereka bisa jawab dengan instan gitu. Coba kira-kira Mas kalau yang bisa mengarah ke closing lagi, pertanyaan apa untuk bikin dia mau interaksi gitu setidaknya. Kebayang belum? Kebayang sih, Mas. Nah, jadi apakah informasi ini bermanfaat buat Ibu Iyam? Begitu ya? Atau cari gimana? Yang mereka bisa respon dengan pilihan misalnya. Bisa nggak misalnya? Contohnya misalnya, kalau misalnya ini kan ini tentang apa bahasannya, Mas? Stephen target market anak-anak, Mas. Oke. Menurut Ibu misalnya, kalau saya baru dapetin sekarang ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 anak Ibu ikut Stephen ini, manfaat Stephen untuk anak Ibu ada di angka berapa ya? Kalau 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Jadi dia tinggal balas angka 10 misalnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang simple mereka bisa jawab. Jadi setelah pesannya mereka dapetin sesuai dengan nama mereka, kan personalisasi. Nah, lalu dia ngejelasin tentang manfaatnya. Nah, pertanyaan yang di bawah itu harus nyambung dengan pertanyaan di atas, pertanyaan topik yang dibahas, kayak gitu. Nah, harapannya adalah mereka bisa respon. Masa mereka bisa respon, walaupun mungkin nggak semuanya akan balas, setidaknya mereka dapat edukasinya, kayak gitu. Ini udah oke, tinggal lanjutin Mas. Udah bagus. Kalau yang ketiga sama edukasi semua berarti ya? Iya, edukasi Mas, masih edukasi semua. Oke, udah tinggal tambahin aja penawaran harga yang spesial buat mereka. Oh, penambahan harga aja ya, Mas? Iya, nanti ditambahin harga untuk misalnya bisa dapat diskon lagi nih kalau misalnya seperti ini gitu ya. Bisa dapat diskon tapi harus share ini ke berapa kontak, harus share di story-nya mereka gitu. Misalnya contoh ngasih syarat misalnya. Kalau emang nggak bisa ngasih syarat ya udah ngasih diskonnya aja. Lalu Kang Ega misalnya udah ngasih diskon tapi nggak ada respon, nggak maksudnya dia masih merasa mahal, ya udah bukan target market berarti kalau kayak gitu. Rencananya sih di yang ketiga ini, share yang ketiga itu saya mau bagikan ebook Mas, ebook tentang parenting.
Boleh, kayak gitu juga. Dengan syarat minimal dia save kontak saya dulu, Mas. Gitu ya, bisa ya, Mas? Boleh tapi berat buat mereka. Oh. Terkadang ya, buat Iya. apalagi ibu-ibu mungkin ya, harus save kontak dulu takutnya syarat ini memberatkan mereka. Saran saya, yang penting dia udah mau dulu aja, gitu, misalnya. Tapi dites aja Mas, antara yang kita minta apa namanya save nomor kita dulu, itu gimana interaksinya, sama dia cukup bilang mau aja, lalu kita kirimin. Mana interaksi yang paling bagus buat kita, dampaknya gitu, manfaatnya. Itu boleh dicoba, gitu. Kan? Di stage dulu ya, Mas? Iya. Yang mana yang lebih ini ya? Ya karena kan semua kalau di aktivitas WhatsApp, saat saya megang klien pun, coba dulu aja mana yang paling bisa potensial untuk dilakukan dan menghasilkan impact yang bagus, itu yang dilakukan. Karena nggak akan selamanya benar apa yang saya katakan. Pasti kan by industrinya juga, by bisnisnya, sesuai bisnisnya, kayak Betul. gitu. Betul, Mas. Betul. Oke, siap kalau gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Untuk sementara itu dulu sih, Kang. Makasih banyak nih, Ya, Kang, atas siap. sharingnya. Jadi terbuka lagi nih Oke, wawasan alhamdulillah. tentang Silakan WA. ditambahkan berarti. Oke, ini sambil saya info mengenai kalau misalnya mau ada konsultasi lanjutan, silakan tanyakan langsung di sini ya, di nomor saya chat di kolom chat. Itu nomor saya, nomor pribadi. Kalau ada yang mau tanyakan bisa chat Japri aja ke sana lewat WhatsApp. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, tinggal 15 menit lagi nggak kerasa karena Google Meet-nya 60 menit kalau nggak salah. Kalau sudah ada 3 orang yang join. Oke, selanjutnya ada Kak Pebi. Assalamualaikum Kak Pebi. Suara saya kedengaran, aman? Bisa respon silakan. Kalau misalnya belum bisa unmute, nggak apa-apa. Chat aja. Jika kondusif, bisa kita ngobrol. Tapi jika ingin nyimak aja juga boleh, nggak apa-apa. Nanti sambil saya share nanti ya, insya Allah di grup untuk ininya, untuk rekamannya insya Allah. Alhamdulillah udah 3 kali pertemuan untuk konsultasi ini. Yang terrecord berarti ada 2. Yang sebelumnya, yang kemarin itu nggak ada rekamannya. Ya, jadi cuman ada 2 yang ada rekamannya yang saya share ya. Gitu. Oke, dari KPB ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh respon dulu melalui chat ataupun yang lainnya, silakan. Jika ada yang mau tanyakan, mangga silakan. Supaya nanti bisa kita diskusikan. Oke, tinggal 13 menit lagi. Oke, sambil nunggu KPB mungkin jika ada nyiapin chat pertanyaannya, sambil saya infoin mengenai program yang ada di KLB Digital. Jadi di hari kemarin sampai besok ya, jadi selama 3 hari, KLB Digital lagi buka program ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau ikutan belajar ya. Jadi belajarnya ini lewat e-course yang sudah kita adakan, sudah kita buat, sudah kita share juga. Saya izin share screen. Oke. Nah, mungkin yang ngeh di grupnya, mungkin nggak kebaca misalnya. Ini ada info menarik ya. Jadi ada program membership premium dan ini terbatas ya. Bisa dilihat tanggalnya itu cuman sampai tanggal 7. Sampai besok hari Minggu tanggal 7. Apa sih Kang Ega manfaat dari program ini? Yang pertama adalah program ini bisa mendapatkan akses ke 9 e-course WhatsApp marketing premium saya ya. Dan sudah terlihat hanya 149.000 per bulannya. Apa aja yang didapetin? E-course apa aja yang didapetin? Yang pertama ada e-course WhatsApp marketing for digital produk. Yaitu kalau yang produknya digital nih, seperti yang tadi tuh ada Steven, itu kan termasuk digital. Ini salah satu materi yang bisa dipelajari. Lalu ada materi list building, yaitu gimana caranya dapat database dari sosial media. Lalu mengembangkan, mengelolanya seperti apa, ada di sini. Lalu ada pelajaran atau sharing tentang update fitur WA Business 2024 ya. Ini pun update yang saya dapatkan karena kalau WhatsApp admin saya itu sudah dapat sampai pesan marketing. Mungkin di sini ada yang dapat pesan marketing juga nggak? Gitu. Pesan marketing yang dimana pesan marketing ini bisa ngeblast seperti pakai kita WhatsApp centang hijau.
Jadi ada berbayarnya. Lalu juga ada pembahasan tentang WhatsApp Marketing 2024. Kalau yang mau kelola database-nya ada juga pembelajaran tentang kelola database. Lalu salah satu yang menarik tentang save kontak WhatsApp ini adalah supaya teman-teman bisnis tuh nge-save kontaknya tuh jangan di handphone aja, tapi di Google Kontak. Nah, ini panduannya gimana kelola dan lainnya. Nah, yang mau manfaatin tentang story WhatsApp bisa juga pelajari di copywriting story WhatsApp. Ada juga kelas CS Satset. Nah, ini CS Satset yang tadi dibahas saat saya diskusi yang isinya Mas Adin. Ini CS Satset. Lalu ada juga optimasi WA Blast. Nah, ini tuh e-course yang semuanya ada di digital.kalubi.com. Ini sambil saya share. Jadi digital.kalubi.com itu semuanya tentang WhatsApp marketing ya, semuanya tentang WhatsApp marketing yang harapannya adalah satu tempat bisa belajar materi-materinya di Kalubi Digital. Nah, di sini ini e-course-nya ada ebook juga ini ebook pertama yang saya buat tahun ini. Nah, ini e-course-nya semua ya. Kalau dari sisi harga memang kalau yang paling tinggi di 250 ribuan per satu e-course, yang terendah ada di 99.000. Ada juga aplikasi-aplikasi ya. Kalau untuk aplikasi CRM, biasanya saya rekomendasiin WA Matic. Dan kalau misalnya mau blasting yang masih nggak terlalu advance, bisa pakai WA yang tools WA Kalubi. Nah, di sini e-course yang tadi dikemas dalam satu bundle, jadi hanya 149.000 aja. Yang mau belajar, silakan bisa ikutin. Nah, termasuk kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau tanya tentang program-program Kalubi Digital yang lainnya, seperti kita juga punya program pendampingan, entah itu pendampingan online maupun offline, bisa japri ke nomor yang di sini ya, yang ada di kolom chat. Nah, misalnya mau tanya-tanya tentang pendampingan online itu berarti bulanan, kalau offline itu harian, dalam satu hari full gitu, atau ambil 2 hari juga ada. Itu yang bisa saya sampaikan untuk konsultasi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan, saya terbuka untuk bisa diskusi melalui WhatsApp saya langsung. Tapi mohon maaf nggak bisa terlalu cepat, karena kan harus nangani klien-klien yang ada juga. Tapi insya Allah saya balas, dan saya balas sesuai dengan apa yang pernah saya alami atau pengalaman yang sudah saya temukan kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin jika yang memungkinkan boleh dibuka kameranya. Kita foto juga dulu supaya nanti sesi ini bisa saya share juga di grup. Supaya teman-teman yang mungkin belum bisa hadir, tergerak nih, jadi pengen ikut di pagi hari ini. Mungkin walaupun nggak setiap hari saya buat, tapi ini harapannya bisa membantu kendala-kendala dari teman-teman yang ada saat ini. Oke, Mas Adin, makasih. Mas Firman, apa nih, please start. Oke, nggak apa. Siap. Yang memungkinkan hanya Mas Adin sama saya, berarti nggak apa. Oke, ke kamera semua. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah, terima kasih Mas Rian sudah hadir pertama kali. Terima kasih sudah bergabung. Mas Adin, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Kak Febi, ada Kak Firman, terima kasih semuanya. Semoga bisa kembali bertemu di konsultasi yang selanjutnya ataupun pertemuan-pertemuan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.